Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapian News, masih membahas kasus Subang. Apa yang membahas kita hari ini? Kita akan bahas tentang masih ke Angger dan Bu Cici, dan tentunya juga tentang Pak Yosep ya teman-teman. Kita bahas tentang keadilan untuk Pak Yosep. Wah, keadilan apa tuh bang? Kayak gini ya. Proses persidangan saat ini sudah ada di tahap pembuktian ya teman-teman, sudah di tahap pembuktian, yakni dimana kita sudah bukan menganalisa ya. Kalau dulu kan kita menganalisa, dan kalau sekarang kan udah nggak ada analisa lagi ya teman-teman. Artinya kita hanya membahas sebuah fakta di persidangan kayak gitu. Fakta di persidangan di sini bisa diartikan berbagai arti ya teman-teman, bergantung bagaimana teman-teman semua menanggapi ya dari setiap fakta persidangan tersebut. Ada yang kekeh gitu ya bela terdakwa, dan ada juga yang kekeh bela jaksa penuntut umum, yang dimana jaksa penuntut umum itu jelas bertugas mewakili keadilan untuk kedua korban ya. Setiap warga negara itu berhak ya teman-teman untuk mendapatkan keadilan, tidak terkecuali bagi para terdakwa ya, yakni terdakwa baik itu terdakwa Danu maupun terdakwa Yosep. Di sini Danu sudah mengaku dan JPU menyatakan bahwa tidak sulit untuk meminta keterangan dari Danu. Namun JPU juga merasa tidak masalah ya untuk para terdakwa yang belum mengaku, karena memang JPU tidak memerlukan pengakuan tersebut. Dan perlu diingat JPU itu tidak hanya melihat kesaksian Danu semata ya teman-teman. Mereka juga melihat kesaksian lainnya, terutama para saksi kunci yang bisa membongkar kasus ini selain kesaksian Danu. JPU menyatakan bahwa sudah banyak kasus yang seperti ini ya teman-teman, dan faktanya mereka tetap akan dihukum berdasarkan bukti dan keyakinan hakim. Seperti itu. Nah, Danu kan sudah pasti mendapatkan hukumannya gitu kan ya. Lalu bagaimana dengan Pak Yosep nih bang gitu kan ya. Oke. Fakta di persidangan kemarin kita saksikan yakni kesaksian Angger dan sang ibu ya, yakni Ibu Cici ya teman-teman, yang melihat terdakwa Yosep di CCTV. Terdakwa Yosep dengan singkat ya menanggapi bahwa pada jam 5.30 pagi tersebut di tanggal 18 Agustus tahun 2021 ia menyatakan bahwa ia ada di tempat surabi yakni Mancar ya teman-teman. Nah, di sini kan jika Danu sudah mendapatkan status sebagai JC gitu kan ya, karena membongkar kasus ini, tentunya status Danu sebagai JC ini bisa ya meringankan hukumannya jika memang diakui ya, harus digarisbawahi, jika memang diakui oleh hakim. Jika tidak ya tentunya akan dihukum juga seberat-beratnya gitu kan ya. Itulah keadilan bagi terdakwa Danu. Namun bagaimana nih keadilan untuk Pak Yosep gitu kan ya? Bagaimana keadilan untuk terdakwa Yosep Hidayah gitu kan. Tentunya Pak Yosep juga berhak ya untuk mendapatkan keadilannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang bisa mendukung alibinya ya, dan tentunya berharap itu semua bisa membebaskan dari segala tuduhan yang semuanya jelas tertuju padanya. Jadi kan semua tuduhan ya, Pak Roman juga sudah menyatakan di tempatnya Mbak Suci ya, bahwasanya memang kan dari awal sudah tertuju semua gitu kan ya. Makanya pekerjaan Pak Roman sangat berat, dan gue sangat menghargai pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Roman. Dia sudah memutar otak, memeras otak sebisa mungkin untuk membela Pak Yosep gitu ya, dan itu memang harus dihargai teman-teman. Di sini makanya ya JPU bahkan meminta kepada PH Roman Hidayat untuk segera menghadirkan saksi-saksi yang meringankan kliennya yaitu Yosep Hidayah. Namun sampai saat ini Mancar pun belum juga dihadirkan. Bahkan berdasarkan wawancara YouTuber Yahya Muhammad kepada JPU,
kemarin ya JPU menyatakan bahwa Mancar sepertinya menolak ya untuk memberikan kesaksian. Sampai saat ini juga itu kita minta saksi dihadirkan di yang itu otomatis yang meringankan ya. Itu minta dihadirkan pola itu nggak ada yang hadir itu saksi itu, termasuk tukang soran juga kalau ketika diminta umur nggak mau hadir gitu. Nah boleh-boleh aja itu kan memang hak-hak itu alibi, tapi harus dibuktikan kan gitu. Nah, dan kita juga untuk hal itu yang untuk alibi terdakwa bahwa jam sekian jam apa jam waktu udah kejadian di rumah itu ada di rumahnya ya gitu. Iya. Waktu kejadian alibi ada yang melihatnya. Tapi nggak akan terbukti kemungkinan. Ya nanti kan saksi belum kita periksa. Jadi ada saksi jam-jam sekian melihat si Yosef di situ kan ada nanti juga kan gitu. Sejauh ini seperti itu. Nah, tapi itu mungkin hanya pendapat sementara JPU ya. Kemungkinan besarnya Mancar akan hadir ya kalau menurut gua. Namun mungkin butuh keberanian juga ya untuk hadir di persidangan. Terlebih Mancar juga sudah tua dan mungkin keadaannya ia juga lupa-lupa ingat gitu kan mengenai keberadaan Yosef Hidayat pada saat itu gitu. Kemarin dinyatakan oleh Pak Roman gitu kan ya, jika Pak Roman bilang Pak Ujang yang sudah tua gitu ya, Pak Ujang yang sudah tua dia tidak bisa melihat dalam jarak 15 meter, tentunya dia juga tidak bisa melihat itu Abi atau bukan gitu kan ya yang mengendarai Alphard, karena membaca saja pakai kacamata gitu, dan itu kan masuk akal gitu. Jadi Pak Roman itu pinter ya teman-teman. Tapi di sini kita juga tentunya bisa berpikir, oh iya ya, tapi mungkin saja itu juga berlaku untuk Mancar, karena melihat dari usianya yang sudah tua, untuk Mancar ia juga harus mengingat-ingat kembali apakah ia yakin gitu kan, ditanya nanti kan ya. Kalau kemarin kan Pak Roman nanya yakin ngelihat Yosef, tentunya hakim juga akan nanya kepada Mancar. Dan juga JPU juga nanya ke Mancar, apakah yakin gitu kan ya pada tanggal tersebut di jam 5.30 gitu kan ya benar-benar melihat Yosef Hidayat ada di situ kan, seperti itu akan dibalikin gitu oleh hakim dan jaksa penuntut umum kan kayak gitu. Jika Pak Roman bisa bilang seperti itu kepada Pak Ujang, ya tentunya bisa juga bilang seperti itu kepada Mancar ya. Maka gimana tuh untuk menguatkan? Maka kesaksian Mancar ya harus diperkuat oleh kesaksian lainnya. Seperti ada orang kan ya pada saat itu yang mengaku berpapasan ya dengan Pak Yosef, namun dia mau bekerja kan ya pada saat itu. Bisa saja itu menguatkan ya teman-teman. Maka kita tunggu kesaksian mereka di persidangan. Jadi pihak JPU juga di sini tegas ya mencari keadilan untuk korban. Nah, maka di sini makanya mendesak ya, JPU ini mendesak Pak Roman untuk segera menghadirkan klien-klien yang bisa menguatkan kesaksian Pak Yosef, karena kan jika Pak Yosef tidak bersalah tentunya kan akan bebas kan, seperti itu. Makanya di sini harus diuji gitu oleh jaksa penuntut umum. Karena apa? Karena jika Pak tersangka tidak memiliki alibi yang kuat atau terdakwa Pak Yosef tidak memiliki alibi yang kuat, maka itu semua jelas ya tidak bisa memberikan keyakinan pada hakim. Terlebih lagi kasus ini sangat mudah terselesaikan ya jika saja CCTV yang dimiliki Angger tidak diambil oleh Irlan ya teman-teman. Kemarin teman-teman lihat sendiri, Roman Hidayat menyatakan bahwa kesaksian Angger dan Bu Cici itu seperti sebuah dongeng ya teman-teman. Yakni pernyataannya ya tidak valid karena CCTV tersebut kan tidak ada kan kayak gitu. Ya tentu jawabannya sangat sederhana sih kalau dari gue pribadi ya teman-teman. Jika CCTV itu ada dan tidak musnah gitu kan ya, sejak 2 tahun lalu kasus ini sudah selesai dan Pak Roman tidak perlu menjadi PA Pak Yosef saat ini. Itu adalah jawaban yang sangat jelas dan tentunya Pak Roman juga tahu untuk hal tersebut ya. Dan di sini kan sudah sangat jelas ya, mereka ini bukan berdongeng. Sudah sangat jelas ya, CCTV yang sebenarnya itu adalah ini, CCTV yang diberikan oleh Irlan adalah ini kan kayak gitu. Dan itu harus divalidasi ke Irlannya nanti gitu kan ya. Jika ia mengelak tentunya akan sulit bagi Irlan dan mungkin akan mendapatkan hukuman yang berat gitu kan ya. Kesaksian Angger dan Bu Cici itu kan memberikan pelajaran ya untuk kita bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna nih teman-teman. Jadi itu memang benar adanya pernyataan seperti itu ya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Jika orang yang ada yang melakukan kejahatan maka pasti ada jejak gitu. Karena apa? Karena di saat polisi ya melihat adanya sebuah pembunuhan ya teman-teman, maka
Di saat polisi melihat darah ya, jadi polisi itu tidak hanya melihat darahnya, dia belum berpikir nih otaknya belum bekerja keras. Namun di saat ada jejak atau penghapusan darah, disitulah polisi baru memutar otaknya berpikir gitu kan. Dia baru menggunakan seluruh pemikirannya untuk mendapatkan petunjuk. Seperti itulah cara kerja kepolisian ya teman-teman. Bahkan jika bukti pun dihilangkan pada saat itu, maka akan tetap ada sisa-sisa kejahatan yang tidak bisa terhapus. Kayak gitu. Contohnya seperti kesaksian Angger dan Bu Cici, dan masih ada saksi-saksi kunci lainnya yang belum memberikan kesaksian gitu teman-teman. Dan tentunya ya kasus ini akan berakhir pada keyakinan hakim. Jika Roman Hidayat gagal ya teman-teman, jika Roman Hidayat gagal meyakinkan hakim bahwa Yosep Hidayat bukan pelakunya, maka berdasarkan temuan-temuan yang ditemukan oleh Polda Jabar saat olah TKP dan para saksi kunci yang jelas ya memberatkan Yosep Hidayat, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup ya teman-teman untuk memberikan keyakinan sepenuhnya pada hakim untuk memberikan vonis hukuman kepada terdakwa ya teman-teman. Oke, segitu ya dari gua. Mungkin teman-teman seharusnya bisa tegas mencerna ini bahwasanya ya di sini kan untuk JPU ya teman-teman ingin mencari keadilan untuk kedua korban, namun tidak memungkiri juga mempersilahkan Pak Yosep untuk menghadirkan kliennya segera mungkin, karena di sini sudah masuk benar-benar ke perkara utama di mana ada sudah ada CCTV segala macam, belum lagi ntar ini baru kesaksian Angger dan ibunya, belum lagi mungkin ada kesaksian lain yang memberatkan Pak Yosep, dan memang sudah saatnya untuk Pak Roman menghadirkan menghadirkan saksi-saksinya untuk meringankan Pak Yosep gitu kan ya. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Itu ada alibi, punya alibi yang lain. Gitu. Jadi di tengah rangkai memang secara ini tidak ada yang melihat langsung ya. Kalau melihat langsungnya gampang tuh mas. Satu-satunya yang melihat saya itu dibantah lagi kan gitu. Tapi memang unik gitu. Ya, tapi memang unik perkara ini ya. Maksudnya artinya ya uniknya sebenarnya perkaranya kan gampang. Sebenarnya perkaranya gampang. Ada yang meninggal, berarti meninggalnya itu karena apa gitu kan? Tinggal digali dari alat bukti-bukti lain. Kan ini kan saling berkesesuaian. Kalau saya sih ngelihatnya kalau perkara ini ya uniknya itu kitanya memang harus menggali karena terdakwanya nggak ngaku. Betul. Gitu kan. Kalau perkaranya Danu mungkin kelihatannya lebih enteng, lebih mudah karena Danunya mengakui perbuatannya sehingga lebih mudah lah. Tapi maksudnya bukan artinya juga karena Danu mengakui terus kita nggak periksa saksi yang lain. Tetap kita harus periksa, harus ada kesesuaian antara keterangan saksi Danu dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian sesuai, ada cocok tidak, sesuai atau tidak, karena itulah tugas kami gitu. Jadi tidak hanya berlaku untuk perkara ini, semua perkara juga gitu. Kebetulan kan memang kita beberapa perkara pembunuhan ini selain di Subang, ada yang di mana? Yang di Bogor, kemudian ada yang kemarin itu yang di Lembang juga, ada beberapa memang kita pasti sama kok. Itu harus berkesesuaian antara keterangan saksi-saksi, barang bukti yang ada dengan keterangan terdakwa. Jadi harus ada kesesuaian. Kalau terdakwa tidak mengaku ya terserah, itu haknya terdakwa. Jamin. Iya. Nggak butuh pengakuan katanya. Iya, dia mau mengaku atau tidak mengaku tidak masalah. Makanya kenapa keterangan terdakwa itu di persidangan tidak untuk dirinya sendiri, iya. Untuk diri sendiri, itu butuh pengakuan kan gitu. Seperti saya kasus pembunuhan kemarin sekarang yang diracun kan gitu juga nggak ada yang melihat, ya gitu. Cuma kan rangkaiannya betul. Oh, kalau saya itu ada satu tuh yang perkara pembunuhan yang di Lembang, yang mantan Dandim. Oh iya, iya. Itu juga kan terdakwanya nggak ngaku. Tapi bisa dibuktikan 20 tahun kok. Oh iya. Iya, meskipun tuntutan kita hukumannya mati, tapi kan akhirnya putusan majelis hakim 20 tahun. Tapi kan nggak masalah, yang penting kan terbukti bahwa perbuatan memang benar ada. Ini uniknya kenapa? Di situ terjadinya ada perampokan, katanya, perampokan, ada pembunuhan gitu. Dan secara logika aja gini, walaupun dia melalui logika ya, cuma kan logika berjalan juga kan, secara hukum berjalan juga. Kenapa logikanya? Ada mayat, ibu sama anak meninggal, tapi di sisi lain
pintu, jendela, apa tidak ada kerusakan. Nggak ada yang rusak ya. Nah, terus yang kedua juga itu harta benda tidak ada yang hilang, mobil ada, emas ada, duit ada, gitu kan gitu. Nah tidak mungkin dong kalau orang misalnya niatnya untuk membunuh atau berapa, kan pasti barang-barang itu bisa ada yang hilang lah. Iya, Gitu. Terus kalau dia misalnya betul merampok, paling kan mencokol jendela, pintu Iya. rusak, tidak ada yang rusak. Iya. Keterangan saksi dari polisi kemarin Pak, pemeriksaan yang terdakwa itu Pak Roni atau Pak Aceh ya? Yang mana? Yang katanya ternyata kuncinya ada di celana. Oh itu Pak ini Irlan. Pak Irlan ya? Iya Oh, itu. Iya makanya kan kita saksi mengatakan bahwa kunci itu hanya dipegang oleh Yosef, Mama di bawah dia. Ya sekarang ada ketemukan sama dari saksi dia. Ya gimana lagi kan siapa yang bawa seperti itu. Bahkan keterangan itu kan cocok dengan keterangan sini Yoris. Oh. Yoris juga mengatakan, anaknya sini mengatakan kunci itu selalu dibawa sama bapak kalau malam. Oh iya benar. Gitu. Sebenarnya itu yang buka pintu siapa? Yang punya kunci. Kecuali kalau jadi congkel, oh ada kerusakan. Nah, gitu. Pak, kira-kira optimis nggak Pak hukuman maksimal 340 Pak? Ya kalau saya sih optimis lah dengan keyakinan saya, dengan keyakinan para jaksa lah gitu, dan pembuktian. Gitu. Kalaupun setidak-tidaknya tidak 340, 338 itu udah pasti dapat. Kalau saya yakin. 20 tahun? Ya, Ancamannya. belum tahu ancamannya. Setidak-tidaknya. Setidaknya. Tapi tetap mengupayakan maksimal. Iya, maksimal lah. Ya sadis lah itu, termasuk salah. Iya. Apalagi itu ada hubungan darah antara itu istri, anak, sudah.